Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar pemirsa setia RCTV Langka Padane? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat pemirsa untuk bekal ibadah kita di Ramadan yang penuh berkah ini pemirsa. Dan seperti biasanya, kalau sudah jam segini nih pemirsa, kewajiban kita untuk menemani pemirsa sambil ngabuburit, sambil menunggu saat-saat berbuka puasa, kita isi dengan kajian-kajian yang akan bermanfaat sekali. Di sini kita akan mengkaji ilmu tajwid dan juga ilmu tafsir pemirsa. Di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tema zakat hasil pertanian, hikmah dan kewajibannya, merujuk kepada Al-Quran surat Al-An'am ayat 99. Dan seperti biasa kita ditemani oleh qoriah-qoriah cantik. Terima kasih adik-adik sudah hadir di sini, cantik-cantik sekali, suaranya juga cantik juga pemirsa. Nanti kita akan dengarkan bacaan Al-Qur'annya yang merdu dan indah. Dan pastinya juga ditemani oleh guru-guru kita yang setia menemani kita semua, memberikan ilmunya untuk Anda semua pemirsa setia RCTV. Sudah hadir di sini Kang Haji Muhadisir Rifai. Assalamualaikum Kang Hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah, semakin kuat. Semakin kuat. Semakin mendekati puasa, nggak loyo, semakin strong ya. Nggak boleh kendor. Baik, dan di ujung sana sudah ada Kang Muhammad Jamaluddin. Assalamualaikum Kang Jamal. Waalaikumsalam. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik, sudah siap untuk memberikan ilmunya untuk pemirsa RCTV ya. Ya, dan kita akan kaji dulu pemirsa surat Al-An'am ayat 99 dari tajwidnya pemirsa. Silahkan Kang Hadis. Baik, terima kasih Marida. Kita langsung baca dan nanti diikuti oleh adik-adik yang ada di sini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا
ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah, bacaannya sudah Masya Allah. baik, lagunya baik juga ya Mbak Rida ya, enak ya didengarnya ya. Merdu banget gitu Iya. ya, menyentuh. Alhamdulillah. Semoga yang di rumah ya para pemirsa juga bisa mengikuti apa yang sudah kita baca ya, dan mengikuti perkembangannya ya. Iya, betul. Nah, baik, sekarang kita akan membahas dari sisi hukum-hukum tajwid, dan walaupun ini di dalam ayat ini tidak ada gharib ya, tapi hari ini kita akan membahas tentang gharib ya. Gharib itu asing ya. Jadi bacaan-bacaan yang asing di dalam Al-Qur'an menurut riwayatnya Imam Hafiz ya. Nah, di antaranya itu ada bacaan ismam. Ada bacaan ismam. Ismam itu menampakkan harokat dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Di mana ini terdapat dalam surat Al-Qur'an, surat Yusuf ayat 11. Bacaan kalimatnya itu la ta'manna. Iya. Nah, asal katanya itu la ta'manuna. Maka kemudian kita menampakkan dhammahnya gitu. Dhammahnya itu kita tampakkan tetapi hanya dengan isyarat bibir. Jadi membacanya itu la ta'manna ya. Jadi la ta'manna. Jadi kalau kita tidak melihat orang membaca, bibir yang sedang membacanya kita tidak melihatnya, itu orang yang di belakang itu tidak akan tahu dia membaca ismam atau tidak. Ya. Karena dari suaranya tidak berubah, hanya isyarat bibirnya saja yang menunjukkan bahwa itu adalah ada dhammahnya sebelum diidghamkan menjadi satu huruf yang bertasdid, nun tasdid itu. Jadi la ta'manna ala Yusuf. Jadi seperti itu. Kemudian
Yang kedua, ada juga yang disebut dengan imalah, yaitu memiringkan harokat fathah ke dalam harokat kasroh. Nah, ini untuk riwayat Imam Hafiz hanya ada satu, sebagaimana ismam, ya, hanya ada satu. Ini terdapat di dalam Al-Quran surat Hud ayat 41. Wa qala wakabu fiha bismillahi majriha riha. Jadi re-nya itu bukan seperti orang Sunda ngomong di bere, ya. Jadi bukan gitu. Jadi ini cenderung menuju ke kasroh. Majriha, majriha. Karena imalah itu ada dua macam. Ada imalah sughra, ada imalah kubro. Nah, untuk riwayat Imam Hafiz ini yang dibaca adalah imalah kubro. Kubro. Ya, begitu ya Mbak Rida. Jadi ini mudah-mudahan bisa diperhatikan dan bisa dipraktekkan ya. Iya. Untuk adik-adik semua juga pemirsa RCTV Langkah Padane yang selalu setia juga bisa mempraktekkannya di rumah. Baik. Terima kasih untuk hari ini, seperti itu Mbak Rida. Ya, terima kasih Kang Hadis. Sudah dicatatkan pemirsa ya, dua kata yang asing ya, dua bacaan yang asing di dalam Al-Quran menurut Imam Hafiz. Ya, baik pemirsa, kita akan jeda dulu sejenak untuk berbuka puasa. Sesaat lagi kami kembali. Tetap di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Tadi kita sudah membacakan surat Al-An'am ayat 99 ditemani oleh adik-adik Qori'ah kita yang luar biasa, suaranya cantik-cantik, orangnya juga cantik-cantik pemirsa, dan ini informasi masih pada jomblo pemirsa. Nah, berikutnya kita akan kaji tafsirnya pemirsa di tema kita pada sore hari ini, yaitu zakat hasil pertanian, hikmah dan kewajibannya. Seperti apa? Silakan Kang Jamal. Terima kasih Mbak Rida. Ya. Para pemirsa RCTV Langkah Padane. Ya. Langkah Padane. Langkah Padane. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Wa huwallazi anzala minas samaa'i. Dia adalah zat yang telah menurunkan hujan dari langit. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Dari air hujan itu kemudian tumbuh bermacam-macam tumbuhan. Ada bermacam-macam pohonan dan tumbuh-tumbuhan. Fa akhrajna minhu khadiran. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan itu muncul dedaunan yang hijau, yang lebat ya. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Kemudian dari daun-daun yang hijau itu muncul atau tumbuh bebijian yang banyak sekali, biji-biji ya, seperti misalnya tanaman padi gitu kan. Muncul dari satu biji tumbuh menjadi bermacam-macam dan banyak sekali biji. Berlipat ganda, mutarakiba. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Kemudian dari mayang kurma menjulang tangkai, tumbuh tangkai-tangkai ya. Wa jannatin min a'nabi wazaitun warumman. Kemudian perkebunan dari anggur, zaitun dan rumman, delima. Mutasyabiha wa ghairu mutasyabih. Yang mana antara satu dengan yang lainnya, kadang pohonnya atau dedaunannya sama tapi pohonnya tidak, atau terkadang buah-buahan itu ada yang mirip antara satu dengan yang lainnya. Jadi mutasyabiha wa ghairu mutasyabih. Kemudian ini seterusnya, unzuru ila thamarihi idza athmar wa yan'i. Kemudian lihatlah atau pikirkanlah
bagaimana pohon itu berbuah, kira-kira begitu. Bagaimana pohon itu berbuah, kemudian buah itu menjadi matang. Inna fi dzalikum laayatil liqaumi yu'minun. Karena semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Tuhan bagi orang yang beriman. Jadi ayat ini sungguhnya mengajak kita untuk berpikir tentang ciptaan Tuhan. Jadi ada banyak ya. Misalnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Cobalah Anda perhatikan, Anda lihat bagaimana onta itu diciptakan, bagaimana langit memayungi kita, bagaimana bumi dihamparkan, dan bagaimana gunung-gunung gitu kan. Iya, ajakan Allah kepada makhluknya untuk memikirkan ciptaan Tuhan bermacam-macam. Jadi dia adanya alam ini tidak mungkin ada begitu saja. Jadi kita mengajak langsung kepada penciptanya. Jadi bukan pandangan yang sekuler yang meniadakan Tuhan, bahwa alam ini ya ada begitu saja kan. Kalau menurut teori Big Bang atau teori apa gitu, misalnya alam ini ya tercipta begitu saja, artinya tanpa ada kesengajaan. Jadi memang hukum alam menciptakan hukumnya sendiri. Tapi menurut Al-Quran justru kita ditegur, jangan sampai kita memiliki pandangan yang sekuleristik atau paham pandangan yang agnostik, yang menganggap bahwa ketika Tuhan sudah menciptakan alam maka Tuhan tidak ikut campur. Seperti misalnya pencipta jam tangan yang ketika sudah menciptakan jam tangan maka dia sudah absen, hanya dilihat saja, alam bekerja menurut hukumnya sendiri. Tidak begitu. Dari sini, dari ayat ini menggambarkan bahwa ada campur tangan Tuhan. Bahwa penciptaan dari ketiadaan itu tidak mungkin, karena semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Allah sudah mengajak ke situ, orang-orang yang misalnya petani yang bercocok tanam, kemudian memiliki perkebunan, bahkan yang sekarang skala industri ya, kelapa sawit, karet dan lain-lain, itu diharapkan sadar bahwa dia menanam itu bukan karena faktor alam saja, tapi ada campur tangan Tuhan. Karena itu berikan zakatnya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dibebankan, harus dimiliki oleh pemilik perkebunan itu. Karena dalam ayat lain, dalam surat yang sama, ayat 41 disebutkan, wa waladzi ansa'a jannatin ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabiha wa ghairu mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadi. Nah ini, jadi intinya ya sama, dia yang menciptakan pepohonan yang merambat dan tidak merambat, menciptakan korma, zaitun dan bermacam-macam buah yang rasanya berbeda-beda. Kemudian kulu min thamarihi, makanlah buah-buahan itu, tetapi jangan lupakan wa atu haqqahu yauma hasadi, dan zakatlah ketika sudah dipanen. Jadi intinya begitu, ajakan untuk memikirkan bahwa alam semesta ini tidak hadir begitu saja, tetapi ada grand design. Kalau dalam bahasanya ada grand design-nya, itu Allah gitu. Grand design-nya itu bukan dalam pandangan Hawking, Stephen Hawking ya, yang sekuleristik itu, tapi grand design-nya adalah, kalau dalam pandangan Islam, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa jadi membayar zakat, sedekah adalah bukti dari keimanan seseorang, karena dia menganggap bahwa rezeki yang diterima, yang selama ini dia rasakan, dia manfaatkan, adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebagai wujud syukurnya adalah memenuhi perintah Allah. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itulah
manifestasi dari syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sangat jelas sekali. Terima kasih Kang Jamal, ilmunya luar biasa sekali sore hari ini dan memberikan kita pengetahuan lebih luas lagi ya tentang apa yang tadi disampaikan lewat ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 99 ini. Luar biasa sekali pemirsa. Dan waktu kita sudah habis pemirsa di sore hari ini. Kami harus pamit undur diri. Terima kasih adik-adik cantik-cantik. Terima kasih Kang Hadis. Terima kasih Kang Jamal, ilmunya luar biasa sekali. Dan kita akan jumpa kembali besok sore di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Saya Rinda Ferus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh